Kembali lagi di Jurnal Nusantara, Saudara. Aksi kejahatan jalanan atau begal tengah marak di Bandung, Jawa Barat. Masyarakat pun dilanda kegelisahan. Warga mengaku membatasi aktivitas mereka lantaran tak merasa aman. Pekan lalu, dalam satu pekan, polisi telah menangkap sejumlah pelaku pembegalan yang beraksi di sejumlah kawasan, seperti flyover Kopo, Jalan BKR, hingga Babakan Ciparai. Hal ini mempengaruhi aktivitas Eki, pengemudi ojek online, yang biasa beraktivitas di jalanan hingga malam, bahkan dini hari. Ia mengaku saat ini tak bisa leluasa untuk mengambil orderan, terutama pada malam hari. Aktivitas mencari nafkah yang ia biasa lakukan hingga waktu malam pun terasa tak tenang. Ia dan sejumlah kawan sesama pengemudi ojol mengaku menghindari sejumlah titik yang disinyalir rawan begal. Ia mengaku banyak jalan di Bandung yang kurang penerangan, sehingga saat malam hari menambah kekhawatiran saat melintas. Kerjanya malam terus ya, kalau ojol kan siang sampai malam tuh ya khawatir juga gitu loh. Kita juga kalau mengambil orderan yang sudah larut malam yang nggak pinggir-pinggir juga khawatir gitu. Ya begal. Iya. Kadang saya batalin aja, kadang ke daerah-daerah yang saya kira itu sepi, rawan, beresiko, ya saya nggak ambil gitu. Kegelisahan serupa pun dirasakan Devis. Meski tak banyak aktivitas keluar rumah di malam hari, Devi mengaku khawatir terus ada, lantaran ia memiliki sejumlah saudara yang beraktivitas hingga malam hari. Perasaan tak tenang pun kian meliputi. Baru kemarin ini saya juga dapat info ya dari teman-teman, dari WA, dari apa, mengingatkan sih jangan pulang malam, ya bilang gitu ya. Kemarin ini ada begal di sini, di situ, katanya gitu ya. Jadi kita harus batasi ya, kalau nggak perlu-perlu banget ya akan keluar malam. Lalu untuk aparat lebih jadi concern juga ya buat itu. Harus benar-benar ditindak ya supaya kita juga sebagai warga aman. Warga berharap langkah serius bisa dilakukan pemerintah untuk jaminan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menyikapi maraknya begal di wilayah Bandung, Polda Jawa Barat bakal memperbanyak personel yang berpatroli, terutama di jam-jam rawan dan terutama di hari libur yang berpotensi terjadinya aksi pembegalan. Upaya kita di dini hari ini tentu akan kita lakukan CP yang sangat harus sesuaikan dengan waktunya. Ya berarti pagi pukul 12 sampai jam dini hari ini merupakan jam-jam yang rawan, akan kita perbanyak ini personilnya, utamanya jam-jam libur ini. Jadi di samping dini hari adalah jam libur. Nanti Pak Kapolda dan Pak Wakapolda sudah mengumpulkan tadi Pak Kapolres juga yang berada di SPN untuk memberikan penekanan untuk bagaimana kita mensikapi ini ya. Terkait dengan aksi begal di Bandung, kami ulas bersama dengan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang, apa kabar? Ya. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Nandang, kalau kita melihat akhir-akhir ini terjadi aksi pembegalan, katakanlah fenomena pembegalan marak sekali di Kota Bandung akhir-akhir ini. Nah, kalau dari sudut pandang Prof melihat hal ini dari kacamata kriminologi, bagaimana Prof? Ya, ini satu fenomena yang sangat meresahkan masyarakat. Sebetulnya kan terjadinya pembegalan itu bukan baru seminggu 2 minggu ini. Jauh sebelumnya sudah dibahas dan dibicarakan, termasuk juga menjadi perhatian masyarakat Bandung ya, khususnya Jawa Barat, bahwa kerawanan atau tingkat keamanan di Bandung itu ternyata tidak sedang baik-baik saja. Dari sejak akhir 2025 bahkan pertengahan 2025 banyak kejadian-kejadian yang menyangkut persoalan-persoalan tentang keamanan ini ya. Jambret itu kan sudah terjadi dulu, pernah dibahas juga dalam satu media ketika ada seorang mahasiswa di ITB di Jalan Ganesha itu juga dijambret dan terus berkembang. Nah, memang seminggu 2 minggu ini menjadi tambah marak, entah memang karena informasi yang semakin kuat memberikan gambar atau menginformasikan terjadinya seperti itu, tapi juga ternyata nampaknya ada fenomena-fenomena lain terkait dengan perhatian nih.
Kalau dulu ketika di jalan layang itu ada begal, nah di sana tuh dipasang tuh oleh kepolisian tuh tenda untuk pengamanan. Nah, memang tidak ada sepi setelah itu, tetapi semakin menurunnya kejadian, nah, semakin menurun juga nih perhatian dari tingkat keamanan sehingga marak lagi dan sekarang ternyata sudah nampaknya sudah masif kalau di Bandung karena Bandung Selatan tadi daerah Kopo, daerah di timur ya, Antapani, daerah utara, daerah Dago, jangan-jangan juga di daerah selatan sekali, nih Rancamaya dan lain-lain ya, Dayakolot dan lain ini sekarang sudah merata nih tingkat kejahatan di Bandung. Jadi ini sudah persoalan yang bukan harus betul-betul menjadi perhatian yang sangat serius, terutama dari keamanan yaitu penegak hukum. Jadi ini Oke. penyakit yang sangat semakin akut nih, begitu. Penyakit yang semakin banyak begitu ya. Akut nih, betul. Oke, berarti kalau dari sudut pandang Prof sendiri, melihat dari faktor yang paling dominan di sini, seseorang bisa nekat nih melakukan aksi begal. Ini karena kenapa? Karena memang faktor ekonomi kah? Atau memang faktor lingkungan? Atau efeknya yang kurang jerah? Banyak persoalan sebetulnya. Kalau dilihat dari aspek kriminologi, sebetulnya tidak ada satu faktor, bahwa satu kejahatan itu bukan hanya didorong oleh satu faktor saja, tapi multifaktor. Ya, ada beberapa faktor, tapi juga memang dari sekian banyak faktor itu ada faktor yang dominan. Nampaknya kalau bicara ansih tentang begal, jamret dan lain-lain, selain juga faktor ekonomi, juga karena memang tingkat keamanan dan tingkat itu ya pengamanan lingkungan juga salah satu faktor yang sangat dominan juga. Kalau bahasa lagi masyarakatnya, ini kesempatan bagi mereka untuk melakukan suatu tindakan keinginannya tadi. Di satu pihak dia sudah punya motivasi atau punya keinginan untuk memperoleh sesuatu, tadi jamret itu umumnya dan pasti didorong oleh keinginan untuk mengambil barang orang lain. Jadi faktornya lebih ke banyak faktor ekonomi sebetulnya. Nah, ditambah dengan kondisi kesempatan kerawanan sosial di mana ruang atau wilayah atau tempat-tempat tertentu, bahkan mungkin tadi kalau saya bilang di hampir setiap tempat di daerah Bandung ini terjadi kejahatan, aspek keamanan. Nah, oleh karena itu inilah ada hal yang lain juga yang mendorong maraknya begal di Bandung khususnya, karena juga terkait dengan persoalan-persoalan meningkatnya. Nah, ini meningkatnya tingkat kenakalan ya. Nah, karena kalau saya lihat dari beberapa kasus saya amati, ternyata pelakunya pada umumnya adalah mereka-mereka generasi-generasi yang 30 tahunan ke bawah, bahkan banyak juga yang anak-anak di bawah umur. Jadi ini persoalan-persoalan yang persoalan yang kompleks. Di satu pihak memang ini umumnya faktor ekonomi karena mungkin gaya hidup, karena kebutuhan hidup dan lain-lain, apalagi kalau dilihat dari aspek kurangnya para ahli ketenagakerjaan, kurangnya kesempatan kerja dan lain-lain, sementara mungkin kebutuhan hidup minimum paling tidak ya, bukan kebutuhan yang lain, kebutuhan hidup minimum juga semakin tinggi, semakin meningkat, itu juga persoalan-persoalan yang mendorong. Hal lain yang bisa mendorong juga tingkat kejahatan atau kerawanan ini adalah karena sekarang dipertontonkan para pejabat sendiri juga memberikan contoh melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa malah kan gitu kan ya. Dan nampaknya juga dari segi aspek penegakan hukum kurang atau tidak begitu tersentuh, sehingga kalangan-kalangan tertentu di masyarakat, apalagi mereka-mereka yang generasi-generasi muda, bahwa kejahatan yang besar pun ternyata juga penegakan hukumnya, penanganannya seperti itu, gitu kan ya, sehingga menganggap sesuatu persoalan yang seperti ini nampaknya juga tidak akan tegas melakukan tindakan-tindakan. Jadi persoalan-persoalan itu sangat kompleks, tapi mungkin kalau dilihat dari aspek tadi penjamretan dan perampasan barang atau pembegalan dan lain-lain, dominannya memang ekonomi, ditunjang dengan persoalan-persoalan lain yang membuat menjadi suatu klimaks gitu kan ya, terjadilah suatu tindakan-tindakan tadi kejahatan yang terjadi di setiap daerah di Kota Bandung khususnya, atau kota dan kabupaten Bandung ya gitu kan. Oke, berarti kalau misalkan melihat dari apa yang dilakukan oleh Polda Jabar akhir-akhir ini adalah menambah jam malam. Kalau menurut sudut pandang Anda, apakah ini efektif, Prof? Ya, salah satu sih bisa saja, salah satu upaya untuk mengantisipasi gitu kan ya, dengan jam malam menambah personil dan lain-lain. Tapi kan sebetulnya tadi sudah setahun 2 tahun yang lalu juga tadi terjadi kerawanan di Kota Bandung di Jawa Barat.
bisa dimappingkan sebetulnya apa yang harus dilakukan dalam arti apa upaya-upaya preventif dan upaya-upaya represif yang harus dilakukan ketika ada keinginan untuk memberikan proteksi atau perlindungan keamanan kepada masyarakat. Ya, salah satu tadi misalkan kalau dulu kan sempat juga dibahas terkait dengan patroli malam ya. Patroli malam. Ya kan patroli itu kan lebih menakut-nakuti ya, lebih menakut-nakuti apalagi kalau show of force dengan abring-abringan pawai-pawai kendaraan seperti itu. Biasanya kan begini pandangan masyarakat, penjahat itu jauh lebih pinter, jauh lebih lihai dan penjahat itu kan tidak bisa dilihat apalagi melihat abring-abringan atau banyaknya konvoy atau patroli polisi misalnya gitu kan ya, maka dia akan mencari tempat lain. Nah gitu ya, ketika ada patroli di satu tempat tertentu, daerah tertentu, maka dia akan lari ke tempat lain, mencari tempat lain. Tapi itu tidak apa-apa. Pertama personil perlu memang mungkin dikerahkan karena di Jawa Barat itu kan polsek sampai ke tingkat polsek itu ada. Kalau memang dibuat sistem sedemikian rupa, koneksi keamanan dari mulai Polda, provinsi sampai ke polsek-polsek di daerah, gitu kan ya. Kalau betul-betul itu mau didesain sedemikian rupa, mampu sebetulnya bisa melakukan suatu pengamanan begitu. Oke, berarti kalau misalkan tadi Prof. Nandang menyebut bahwa memang sekarang pelaku kejahatan banyak yang lihai, kita harapkan bahwa aparat penegak hukum lebih lihai lagi begitu ya Prof. Terima kasih sudah berbagi insight-nya. Bersama dengan kami di Jurnal Nusantara, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Nandang Sambas. Baik, terima kasih.